Oke, kita siap untuk memulai pertemuan pertama BKSN Lingkungan Santa Clara. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pertemuan lingkungan pada malam hari ini. Oke, kita akan mengawali pertemuan pertama kita pada malam hari ini dengan topik Bapa Kami yang Maha Adil. Ya, kita akan mulai dengan lagu pembukaan terlebih dahulu. Tadi lagu pembukanya apa, Bapak Hendro? Bapa Surgawi. Bapa Surgawi. Baik, saya akan... mana lewat. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Tapi supaya suaranya mungkin tidak terlalu tabrakan, jadi Unmute. mungkin satu orang saja yang ya kita coba mute dulu. Mungkin saya akan pimpin lagu pembukaan pada malam hari ini. Mari teman-teman, kita nyanyikan sama-sama lagu pembukaan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Baik, kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, umat lingkungan Santa Clara, sebagai pengantar pada malam hari ini, kita akan mengawali pertemuan pertama kita di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kita sama-sama tahu di era pandemi ini banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi juga kita tidak boleh menyerah begitu saja. Ada juga banyak berkat dan banyak kemudahan yang kita dapatkan di balik kesulitan yang kita alami. Kita tahu bahwa wabah virus corona sampai dengan saat ini telah memakan banyak sekali korban, baik itu tenaga kesehatan maupun juga umat awam, ya, yang berkorban mungkin dengan segala penderitaannya, baik yang sekarang masih sedang sakit, dirawat di rumah sakit, maupun yang sudah sembuh, ataupun masih berkutat dengan penyembuhan yang sekarang sedang dialami. Kita percaya bahwa di balik kesulitan yang ada, pasti akan ada berkat dan pelangi yang indah di balik itu semua. Oke. Saya akan mencoba memperlihatkan pengantar kita pada malam hari ini. Sebetulnya ini sudah saya share di grup Clara.
Tapi kita baca sama-sama saja. Tidak saya bacakan semua, tapi hanya beberapa poin yang saya highlight, terutama yang dicetak tebal di buku ini. Ya. Jadi melalui pertemuan kita pada malam hari ini sebagai umat beriman, pertanyaan kita adalah tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama meskipun keadaan kita sendiri pun tidaklah terlalu baik. Jawabannya bisa kita temukan dalam doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami, kalau dilihat di dalam Injil Matius, sebetulnya adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Oke. Di sana dikatakan dalam 3 bab, ya, dalam bukunya Scott Hahn, yaitu satu hal yang tidak akan kita temui dalam Matius 1-4, yaitu gambaran Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dalam khotbahnya sebanyak 17 kali. Oleh karena itu, doa ini dikenal dengan istilah Bapa kami. Tidak mengherankan karena ya istilah Bapa di dalam doa tersebut diucapkan sebanyak 17 kali. Oke, itu adalah highlight yang harus kita ketahui. Nah, oleh karena itu kita semua bisa juga disebut sebagai saudara karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Dengan menggunakan kata kami, setiap dari kita diajak untuk berdoa dalam kesatuan dengan umat yang lain. Ya. Dalam pengajaran tentang hal berdoa tersebut, Tuhan Yesus mengharapkan agar para pengikutnya menghindari hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, memiliki sikap munafik, artinya yang tampak di luar tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ketika berdoa hanya ingin dilihat dan dipuji oleh banyak orang. Ya. Jadi tidak sungguh-sungguh menjalin relasi pribadi dengan Bapaknya. Yang kedua, yang diharapkan oleh Yesus untuk kita hindari adalah tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Seringkali kita berdoa itu tanpa mengenali siapa yang kita sapa, sehingga menjadi bertele-tele. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti dan kita harus mengucapkan banyak hal supaya Tuhan bisa lebih paham. Padahal sebetulnya Bapa itu sudah tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita minta. Sebelum kita berdoa pun Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan. Oke, nah jadi ini doa Bapa kami terdiri dari 7 permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 fokus. Fokus pada Allah, oleh karena itu ada kata-kata ungkapan namamu, kerajaanmu, kehendakmu, dan yang kedua adalah fokus pada apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan ungkapan berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, dan bebaskanlah kami. Jadi dalam pertemuan ini kita akan menggali bahwa doa Bapa kami ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya topik untuk pertemuan pertama ini adalah Bapa kami yang Maha Adil. Ya. Baik, mungkin itu sebagai pengantar pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk kepada doa pembuka. Kita doakan secara bersama-sama. Kita ambil sikap doa. Bapa kami yang Maha Adil, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan serahkan kepada pemandu kita yang hits banget pada malam hari ini, yaitu Bapak Timotius Hendru Susilo. Waktu dan tempat saya persilakan, Bapak Hendru, silakan dimulai. Oke, terima kasih Bro Yudi. Shalom teman-teman, Clara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Karena sekarang ini semuanya kan di mute ya, speakernya. Coba kita sama-sama kasih C.
di videonya sama-sama. Oke, kita kasih huruf C. Untuk apa? Clara ya, Clara. Untuk Clara, untuk kompak, untuk cakep-cakep, untuk grup yang cihuy-cihuy, gitu ya. Kalau yang nggak kasih siapa? Kalau yang nggak kasih ada nggak? Semua kasih ya. Kalau Ciamik, yang nggak ciamik kasih belum, capek deh ciamik. ya. Ya, 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 Ciamik. Nah, oke. Biar pada senyum lah supaya nggak stres ya di masa pandemi ini. Memang kita lihat tadi seperti yang dibilang sama Bro Yudi, kita lihat angka kenaikan sudah hampir ribuan per hari. Ya, ini juga serius bahwa kita harus hati-hati. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada kesempatan hari ini. Saya bisa bawakan untuk PKSN. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join di Zoom ini, dan juga kepada Pak Kaling, ya, Wakaling, dan pengurus-pengurus. Ya, terus jangan lupa jaga kesehatan kita, pakai masker, ya, cuci tangan, ya, jangan lupa, jangan pegang mata, mulut, hidung, sekali lagi, hindari kerumunan orang, ya, supaya kita sama-sama bisa jaga kesehatan masing-masing. Itu. Oke, mari kita mulai sekarang, karena waktu juga nggak banyak dan kita tadi mulai sudah telat ya. Nah, bersyukur pertama kita diberikan sampai hari ini kesehatan, perlindungan, kita bisa bertatap muka sekarang lewat Zoom, ya. Padahal sebenarnya kita sudah kangen ya untuk ketemu sama-sama secara fisik. Apalagi kemarin di gereja kita datang dan sangat berasa beda auranya dengan kita dengan Zoom bisa online. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan dan juga berkat kemurahan Tuhan, makanya kita bisa ada di dalam pertemuan BKSN ini. Nah, mungkin kita sekali lagi tadi Bro Yudi udah bicara bahwa tema BKSN kita adalah Bapa Kami yang Maha Adil. Saya kasih sedikit gambar. Kita tahu bahwa kita mempunyai Bapa yang Maha Adil. Kenapa disebut Bapa Kami? Di dalam pengantar tadi, kata istilah kami adalah kita mempunyai satu Bapa yang sama. Ya, satu Bapa yang sama, makanya kita disebut sebagai saudara. Bicara mengenai sekarang kondisi corona saat ini, nah, dengan kondisi corona yang saat ini, tentu semua orang pasti punya kekhawatiran. Ya, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di dalam pikiran yang tadinya tidak terpikir, mulai berpikir. Membuat orang banyak sedikit untuk bisa malah menjauh dari Tuhan. Ya, bisa juga dia jadi tidak percaya, kurang kepercayaan karena apa? Karena tidak pergi ke gereja juga. Perubahan sikap itu bisa kita lihat di sekitar kita, baik orang tua, remaja-remaja, anak-anak. Nah, kalau kita lihat di sini, corona bisa membuat beberapa situasi. Kalau dilihat di sini, ada yang bisnisnya naik, ada juga yang terkena PHK, ada yang juga terkena pemotongan baik pendapatan, bisnis menurun, bisa online di rumah, kemudian ada yang isolasi mandiri, ada juga yang bisnis online-nya naik, ada juga yang di dalam saat ini di dalam karantina di rumah sakit Wisma Atlet. Di beberapa negara banyak yang demo juga, ya. Ada juga yang usaha dari rumah dan banyak sekali yang kita lihat berbeda-beda. Karena kita dihadapkan pada situasi pandemi ini, tentu dampaknya bagi kita sangat besar. Baik pekerjaan, usaha, maupun segala plan yang mungkin tadinya sudah di-plan tapi tidak bisa, akhirnya pending. Dan mungkin membuat kita jadi stres. Tapi dalam hati kita bertanya, loh, sampai kapan kondisi ini? Bagaimana saya ke depan? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana orang tua saya? Apakah ini berlanjut sampai kapan? Dan ini membuat kita goyah, membuat kita takut. Jadi ingat bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita jalan keluar. Ya,
Dia mau kita untuk apa? Untuk datang, untuk lebih dekat kepada Dia. Dengan situasi seperti ini, bagaimana sikap kita? Tindakan kita untuk menolong yang tadi dibicarakan, untuk menolong sesama kita pada saat pandemi. Padahal kondisi saya pun saat ini juga tidak baik, ataupun lagi baik, ataupun lebih baik. Karena kondisi kita ini menentukan saat ini bagaimana kita mau berlanjut. Kalau kita bicara tentang sebentar, dengan dasar mendukung adil bangsa sejahtera yang diusung dari BKSN ini, maka hari ini dalam pertemuan BKSN pertama, Bapak kami yang Maha Adil ini menjadi tema yang menurut saya ini sangat penting, ya sangat-sangat penting yang menjadi fondasi buat pertemuan selanjutnya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena satu, tema kali ini di dalam Matius 6, doa Bapa kami ini sederhana. Ya, kalau kita baca sangat tidak panjang, tidak bertele-tele, tapi mengandung kekuatan apa? Kekuatan yang sungguh dahsyat. Mengapa doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dengan kata kami? Kenapa tidak Yesus berdoa saja menggunakan nama Dia? Bisa jadi. Kenapa Yesus tidak memakai istilah Bapakku? Oh, itu Bapaknya. Kenapa tidak dia sebut langsung Bapakku di surga? Kenapa Bapak kami? Nah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Jelas dia adalah anak Bapak. Dia boleh sebut Bapak. Oh, Bapakku. Pasti Bapaknya juga tidak komplain. Ya. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud. Doa kami mengajak kita untuk membangun apa? Membangun relasi yang lebih erat kepada Allah. Makanya disebut sebagai Bapa. Ini sekaligus kata kami, artinya sebagai kita adalah saudara. Karena kita punya satu Bapa yang sama, satu kesatuan, kita yang penting sebagai saudara. Nah, menariknya, bicara tentang saudara, saudara itu biasa yang disebut saudara hubungan darah. Ya, tapi kali ini saudara yang dimaksud adalah saudara yang bisa berbeda, yang tidak mengenal yang tidak mengenal level. Ya, kadang orang disebut saudara biasanya seperti apa? Di dalam kehidupan kita, kita selalu bilang, oh dia saudara saya. Kenapa? Karena dia terkenal, atau dia disegani, atau dia murah hati, atau dia cakep, atau dia kaya. Namun kata saudara itu buat kita mengandung makna siapapun yang dimaksud oleh Bapa. Ya, jadi yang berdoa kepada siapa? Bapa yang di surga, itulah saudara kita. Jadi kita tidak bisa bilang, oh dia saudara saya. Tapi kalau saudara itu sakit, dia bukan saudara saya. Ya, jadi kita harus lihat bahwa saudara yang diminta adalah saudara yang benar-benar saudara. Saudara yang berdoa kepada Allah Bapa yang sama. Nah, saya ada sharing tadi mengenai sikap dari kita, bagaimana cara berdoa. Nah, ini bagaimana sikap kita dalam berdoa kepada Bapa. Kita belum masuk ke dalam bagian yang tadi doa Bapa kami. Tapi yang tadi kita bahas sekarang adalah sikap dan cara berdoa yang tadi Tuhan Yesus bilang, jangan seperti ini. Satu, kita berdoa seperti orang munafik. Seperti orang-orang Farisi yang hanya mau dilihat supaya berdiri lama, panjang lebar. Dalam Matius 6 ayat 6, dikatakan apa? Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jadi dikatakan apa? Kita cari tempat yang tersembunyi. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Bapa. Nggak cuma di Matius 6 ayat 6. Di Markus 1 ayat 35, Yesus juga memberikan contoh kepada kita. Ini ada di gambar, kalau boleh dilihat. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Di sini adalah Yesus bangun, pergi keluar. Ia pergi kemana? Ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi
Tuhan Yesus sudah kasih contoh juga cara berdoa yang benar seperti apa. Nah, yang kedua adalah kita tidak mengenal pribadi yang kita sembah. Maksudnya apa? Kita berdoa, sudah tahu kita berdoa kepada Bapa kita. Ya, buat apa berdoa itu panjang kali lebar? Sebab dikatakan yang tadi, Bapa kita sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Boleh nggak dikatakan kembali apa yang kita mau minta? Boleh. Siapa yang larang? Tidak. Tapi poinnya Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu. Jadi tidak perlu harus sampai sepanjang itu. Ya, karena apa? Karena di dalam firman-Nya juga dikatakan apa? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku mendengar, aku akan menjawab, aku akan membebaskan kamu, dan kamu akan memuliakan aku. Itu yang dikatakan apa? Bapak, boleh berseru? Boleh. Ya, tapi bukan seperti yang dikatakan tadi panjang kali lebar. Di dalam sini Mazmur 95 ayat 6 dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Berarti artinya apa? Ya kita datang, kita bersujud. Ya, jarang mungkin kita untuk bersujud, tapi coba praktekin itu, bahwa dengan bersujud, kita itu lihat Allah yang maha besar, maha tinggi, yang berkuasa. Ya. Jadi doa Bapa kami itu tadi kita akan ulas yang dua bagian dasar. Satu pertama fokus kepada Allah. Kenapa? Karena namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Fokus pada apa yang dibutuhkan manusia, yang tadi berilah kami, ampunilah kami, jangan masukkan kami, dan bebaskanlah kami. Itu dua bagian dasar doa Bapa kami. Tetapi di dalamnya, kalau kita bedah lagi, itu ada 5 bagian yang mengandung keadilan. Kenapa saya bisa bilang 5 bagian yang mengandung keadilan? Pertama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya, keadilan jelas di bagian yang pertama. Kenapa bisa dibilang adil? Karena fokus kepada Bapa yang maha adil yang ada di surga. Kata Bapa biasanya disebut apa? Apa. Ya, dan Bapa kami kalau dalam bahasa Latin disebut Pater Noster. Jadi di sini menunjukkan bahwa pada komunitas umat beriman disatukan dalam ikatan istimewa dengan Allah, maka relasi kita dekat dengan Bapa. Beda dengan Bapa kita yang biologis ya. Bapa di sini maksudnya adalah Allah di atas segalanya. Keadilan, kemahakuasaan, dan kemuliaan. Kita mengundang Bapa untuk hadir. Kenapa? Hadir dengan segala kemuliaannya, keagungannya, murni, suci, adil. Nah, itulah yang tadi dibilang Bapa kami yang ada di surga. Yesus menyebut Bapa adil. Bisa dilihat di mana? Yohanes 17 ayat 25. Ya, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berkata apa? Bapa yang adil. Di dalam Yohanes 17 ayat 25. Ada satu lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kenapa? Karena Allah Tritunggal. Ya, jadi itu yang kita ngomong, Bapa kami yang ada di surga. Yang pertama, Allah mau kita umatnya menjadi kudus. Artinya cara hidup kita harus berbeda dan bisa dari cara hidup dunia dan orang di sekitar kita. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Di dalam dunia ini ada aturan, ya. Ada aturan supaya apa? Supaya bisa mengatur untuk menghindari kita dari kekerasan, ketidakadilan. Namun prakteknya nggak sama. Kita tahu tentu negara kita seperti apa, dan dimanapun juga sama ya. Kenapa? Karena setiap manusia ataupun manusia biasanya lebih egois. Mereka serakah, mereka bisa lebih fokus pada diri sendiri. Makanya di dalam poin yang kedua dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
kita mengundang Bapa untuk hadir dengan segala kemuliaan, keagungannya, masuk. Supaya apa? Supaya jadi kehendakmu. Kehendakmu itu maksudnya adalah kita bukan siapa-siapa. Jadi kita harus melepas semua egois, serakah kita, dan tidak berfokus pada diri sendiri. Bagian ketiga, berilah kami rejeki pada hari ini. Nah, berilah kami rejeki pada hari ini. Mungkin di dalam Alkitab dikatakan makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi kata rejeki ataupun makanan di sini bukan berarti jasmani ya, bersifat jasmani, tetapi juga bisa bersifat rohani. Rohani yang dimaksud adalah tubuh Kristus di dalam Ekaristi. Saat ini kita tidak semua ke gereja. Kita menerima komuni lewat virtual, ya, komuni batin. Tapi ini tersirat di dalam doa Bapa, doa komuni batin. Di sini dijelaskan apa? Kita mendoakan gak cuma diri kita. Kita berdoa tadi apa? Berilah kami, kata kami kembali diulang. Dijelaskan rezeki untuk kami. Jadi tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kepada saudara-saudara kita, supaya saudara kita diberikan rezeki. Inilah keadilan yang berikutnya yang saya bilang, untuk saling mendoakan. Bukan, kenapa nggak Tuhan bilang, bukan banyak rezeki, berilah kami banyak rezeki. Tapi dia bilang, berikan kami rezeki. Artinya apa? Ya, secukupnya. Rezekinya gimana? Masing-masing. Ya, tapi bukan banyak rezeki. Nah, ini mengajarkan kita untuk tidak serakah. Ya, dan kita mendoakan saudara-saudara kita juga mendapatkan rezeki. Yang bagian keempat, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bagian ini adalah pusat doa Bapa kami. Kita lebih mengenal pribadi Bapa yang Maha Adil. Kenapa? Dia Bapa yang Maha Pengampun. Bayangin coba, kalau kita berbuat salah dari umur mungkin dari umur berapa ya? Dari umur 10 sampai sekarang berapa banyak dosa itu yang udah kita buat, ya. Jadi Bapak Maha Pengampun. Dia bisa mengampuni kita asal apa? Sungguh mau bertobat. Tapi ini uniknya kenapa? Karena kita harus mengampuni dulu sesama kita. Ya, Bapak minta apa? Kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Gampang apa susah? Sulit ya. Kalau kita bilang bisa, mungkin bisa. Tapi di dalam hati, di dalam pikiran, masih ada. Nggak 100%. Ya. Jadi bisa aja masih tersisa. Tapi bisa bersih, bisa. Tapi pakai waktu. Ya, pertanyaan saya sekarang, apakah kita mudah mengampuni orang di sekitar kita, saudara-saudara kita? Apakah masih ingat-ingat terus dosanya dulu, kesalahannya dulu? Atau mungkin sebaliknya, kita yang salah sebenarnya, tapi kita nggak introspeksi. Kita nggak introspeksi diri kita. Dulu kita salah karena kita mungkin ada yang nggak sadar sakitin dia. Tapi kita nggak ingat. Kita taunya cuma yang dia salah ke kita. Pernah nggak malam-malam kita coba berpikir tadi, hari ini pagi sampai malam, saya ada sesuatu yang salah nggak sama orang? Ya, mungkin kita bisa introspeksi. Bagian kelima, yang terakhir. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir ini apa? Permohonan mendalam kita kepada Bapa. Kita sadar, kita sekarang ini mudah jatuh ke dalam dosa. Kita rapuh ya. Kenapa? Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Roh memang penurut di sini ya. Tapi apa? Daging lemah. Itu dia. Makanya nomor 5 ini, permohonan kita kepada Bapa. Untuk terbebas dari yang jahat, gimana kita untuk bisa menyatukan hidup kita kepada Bapa. Dan selalu diingat. Dan ini selalu, kalau kita baca di misa online, ada di komuni batin juga ya, untuk tidak terpisah kepada Bapa kita. Nah, jadi tadi sekali lagi saya tegaskan, satu, ada dua dalam doa Bapa kami, fokus kepada Allah, fokus kepada manusia, ada bagiannya. Di dalam dua itu,
mengandung 5 bagian yang tadi. Dan 5 itu semuanya mengandung keadilan. Yang tadi kita bedah, ternyata keadilan itu ada selalu di setiap bagian, sampai yang terakhir kita merasa bahwa ya kita gampang jatuh ke dalam dosa. Maka itu kita harus kepada Bapak datang untuk meminta kekuatan. Saya kasih satu gambar sedikit. Nah, kalau kita lihat kupu-kupu, ya, kita lihat kupu-kupu. Metamorfosisnya itu dari mana? Dari ulat sampai dia terbang. Tapi kalau kita lihat kupu-kupunya udah bagus, udah indah, ya, itu kita langsung, aku bagus sekali ini kupu-kupu, ya, bagus, cantik. Tapi waktu dia jadi ulat, wah, jelek, ya, bahaya. Nah, saya ambil contoh metamorfosis kupu-kupu ini. Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses juga kita. Bagaimana? Kita lagi ada di bentuk yang mana? Apa bentuk kita saat ini? Apa lagi kondisi kita? Apakah kita sudah lagi terbang, punya sayap? Apakah kita sudah menjadi kupu-kupu yang bagus? Ataukah masih menjadi kepompong? Nah, di sini kenapa Tuhan minta kita untuk bersyukur. Bersyukur untuk berdoa kepada Dia. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya pada akhirnya kita menjadi seperti kupu-kupu ini, yang paling sempurna, yang paling indah. Gimana supaya sifat kita dan terus perilaku kita semakin berubah ke arah yang lebih baik. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita saat ini boleh kita renungkan? Kita udah doa belum? Doa Bapa kami setiap hari. Ada yang kasih tangan? Jempol? Setiap hari doa Bapa kami? Nah, doanya nggak panjang, waktunya nggak banyak untuk bisa berdoa seperti yang tadi dibilang, ya. Doa ini karena apa? Karena sederhana, tapi bukan sekedar dihafal, diucapkan dengan kepercayaan. Kenapa bisa dibilang dengan kepercayaan tadi? Karena di dalam doa ini akan terlahir satu sikap mental dan iman dari doa Bapa kami. Makna arti kata doa Bapa kami ini di dalam keadilan sangat-sangat jelas. Ini menjadi yang disebut dengan tema BKSN pertama ini. Makanya Bapa yang Maha Adil, kita sebagai pribadi yang diharapkan adil dan kudus. Menjadi saudara-saudara yang adil di dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bro Yu. Baik, terima kasih Bro Hendro. Kita akan lanjutkan pertemuan BKSN kita dengan diskusi sih ya, lebih ke arah diskusi sih sebetulnya. Oke, kita akan masuk kepada permenungan. Ya, permenungan membantu kita untuk melihat hidup kita yang terangi oleh doa Bapa kami. Jadi ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Bro Hendro. Apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Ya. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab, tapi ini kita tanyakan kepada hati, di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah berdoa Bapa kami setiap hari? Apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Oke, ini pertanyaan yang boleh kita refleksikan. Nanti sesudah ini mungkin kita bisa sharing. Ya. Apa yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita? Apakah kita memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan, atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita? Sebagai anak-anak Bapa di surga,
apakah kita sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang Maha Adil dan Maha Pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan masuk ke sharing. Ya, ini bagikanlah pengalaman pribadi Anda masing-masing betapa dahsyatnya kekuatan doa Bapa kami ini. Ketika kita sudah mengampuni, ada dalam masalah, rezeki sedang mandek ataupun diganggu oleh kekuatan jahat. Mungkin kita buka sesi sharing untuk teman-teman yang ada di dalam forum ini. Siapa yang mau duluan? Pak John mungkin bisa mengawali sesi sharing dengan menjadi yang perdana untuk sharing. Ya, tadi yang di atasnya tolong di screen lagi, yang di atas yang ada berapa poin itu untuk di sharing itu. Ya, sebentar Pak John. Saya akan sharing ini titik butir-butir permenungannya. Butir, ya betul. Ya. Jadi ini semua. Ya. Oke, ya saya membagi sharing aja. Kalau untuk berdoa Bapak kami memang seperti yang tadi ya Pak Hendro katakan mudah, nggak terlalu bertele-tele. Seharusnya memang kita berdoa setiap hari karena membuat kekuatan kita tuh bertambah. Yang tadi sudah di-share sama Pak Hendro, bagaimana doa Bapa kami itu menyatakan kami mewujudkan kerajaan Allah dan sebagainya, meminta rezeki yang secukupnya, bahkan mengampuni orang yang bersalah, dan kita juga rawan dengan keadaan kita sendiri yang mudah bersalah. Nah, itu sudah semua di-sharing. Saya mau ambil poin yang ketiga. Apa yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita, memaksakan kehendak tunggu. Harus kabulkan, berani berserah diri. Oh ya, benar yang poin ketiga ya. Apakah yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita, memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan, atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita? Ini sesuai dengan kita ngomong, jadilah kehendakmu di dalam di atas bumi seperti di dalam surga. Inilah poin yang ini yang saya mau sharingkan. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi kita ini kalau kita sendiri tidak melakukan sesuatu. Dalam masa pandemi ini memang sulit. Kemarin itu juga saya juga refleksi kenapa kita lebih kendor, kita punya iman kepada Tuhan daripada waktu kita sebelum pandemi. Mungkin ya karena kebiasaan-kebiasaan kita biasa dicukupi sehingga kita merasa bersyukur dalam keadaan seperti kayak gini. Kita memang berat sekali gitu. Di samping kita mungkin juga mulai kondisinya kesehatan juga, terutama kita mau olahraga susah, penghasilan juga menurun dan sebagainya. Mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat kita turun iman kita. Tapi dalam hal ini saya mau ajak berpikir mengenai Matius 14, mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi dikatakan, mungkin saya baca aja, didengarkan aja ya. Setelah Yesus, jadi gini, sebelumnya Yesus tuh mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis itu dihukum mati, dipenggal, dan setelah mendengar itu dimulai dari ayat 13 Matius 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi bukan hal itu aja, Yesus juga sebagai manusia juga mengalami tekanan juga dalam hal ini. Dia juga syok bahwa Yohanes Pembaptis juga dihukum, kepalanya dipancung, dan dia juga berusaha menghindar. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan kota-kota mereka, dari kota-kota mereka. Jadi tetap aja Yesus diikuti sama orang-orang sana, sekitarnya semua tahu Yesus kemana, mengikuti. Nah, akhirnya ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, disinilah bedanya. Ya, Tuhan melihat seperti itu. Padahal Tuhan juga dalam keadaan gundah. Waktu saat itu juga gundah. Karena dia juga tahu itu terancam. Hidup dia juga mulai terancam.
di ciri-cirinya ya Yohanes itu sudah mulai sudah dihukum mati. Kapan giliran dia lebih tahu karena dia Tuhan. Jadi tapi dengan keadaan demikian dia sebagai Tuhan yang berbelas kasih, dia melihat orang tetap mengharapkan dia, timbullah belas kasihannya kepada mereka yang dan semua mengharapkan Yesus menyembuhkan penyakit, karena orang-orang datang ke sana kebanyakan bukan dengar orang Yesus berkhotbah sebenarnya. Yesus berkhotbah itu mereka itu cuma datang sebenarnya, mungkin di antara kita juga sebagian juga gitu, hendak mencari mujizat, bukan mencari kebenaran dari firman Tuhan. Banyak orang yang di sana juga kebanyakan kumpul itu hanya mengharapkan Tuhan memberikan mujizat, terutama pada saat itu mujizat ada yang Tuhan berikan itu kebanyakan menyembuhkan orang sakit. Jadi orang-orang di sana itu semua berkumpul untuk membawa keluarganya dan sebagainya untuk disembuhkan oleh Yesus. Itu di ayat 14 dikatakan demikian. Nah, ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya. Nah, ini sekarang setelah Yesus menghadapi hal yang seperti kita katakan, kita ketahui bahwa Yesus juga sebagai manusia, dia mengalami seperti kita juga, mengalami kegundahan. Tapi dia, karena sebagai Tuhan juga, dia bisa keluar dari masalah itu dan dia bisa memberikan sesuatu kepada manusia, yaitu mengasihi mereka dan mengobati mereka. Nah, giliran kita sebagai murid-muridnya di ayat 15 ini mengatakan, menjelang malam murid-muridnya itu datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi giliran sekarang murid-muridnya yang khawatir, ini udah malam pada belum makan. Mendingan suruh mereka tuh pulang. Ya, suruh mereka beli makanan. Kalau enggak siapa yang mau kasih makan gitu loh. Ya. Jadi giliran sekarang dikasih tugas manusia, dikasih tugas kepada muridnya. Nah, kemanusiaan kita sekarang juga diuji. Keadaan pandemi ini kita semua lagi sulit, tapi Yesus mengatakan kamu harus pergi dan tolong mereka yang hendak makan. Nah, ini di ayat 15 di ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi bukan mereka yang pergi, tapi kita yang harus memberikan mereka makan. Kan suatu keanehan ketika kita dalam keadaan susah, tapi Yesus justru memberikan kita tugas untuk membantu mereka yang susah. Ini kan suatu hal yang memang nggak masuk akal. Tapi karena memang murid-muridnya sebagai manusia, dia juga masih belum yakin. Di ayat 17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana cukup? Cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, ternyata dari tadi dikatakan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, ternyata Yesus membuat mujizat di sana yang nyatanya dapat mereka bagi kepada 5.000 orang yang berkumpul di sana, tidak termasuk wanita dan anak-anak loh. Karena di kitab suci biasanya kalau disebut orang itu laki-laki semua. Jadi tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ternyata mampu memberikan makan 5.000 orang, bahkan ada lebih dikumpulkan 12 bakul. Nah, inilah yang kita mau ambil hikmahnya. Keadaan kita pandemi, ini sempat kemarin juga kita share ya, Pak Andrew ya, waktu di PCU2 ya, memang kita merasakan seperti itu. Yeah. Tapi setelah saya merefleksikan, saya pikir-pikir, saya buka-buka ayat Alkitab, ternyata ayat Alkitab ini sangat menyentuh saya kemarin. Ternyata bukan begitu loh. Ya, kita keluar dari masalah kita bukan karena kita punya usaha, tapi justru karena kita melakukan kehendak Tuhan, maka terjadilah mujizat itu. Jadi ya ternyata ya saya harus melakukan itu juga ternyata. Jadi Tuhan mengatakan itu. Ya syukur juga kita sebenarnya Santa Clara sudah melakukan itu ya, Andrew ya, yang sama kemarin pandemi kita melakukan membantu
mereka yang berkekurangan. Terutama Anita punya peranan penting sekali di sana. Kita memberikan approach kepada Anita kalau hadir. Approach kepada Anita. Ya itu kira-kira sharing saya di Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Jadi memang sulit pandemi ini, tapi ya kita coba melaksanakan firman Tuhan, mujizat akan terjadi. Itulah share saya yang mengenai butir ketiga itu. Pak Yudi, silakan saya kembalikan lagi kepada Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Junaidi atas sharingnya yang menguatkan kita semua dan mengingatkan peranan kita di masyarakat ya, khususnya di era-era pandemi saat ini. Baik, saya undang teman-teman yang lain. Ada yang mau sharing lagi? Bu Anita mungkin? Karena tadi sudah disinggung mengenai perbuatannya yang sudah mencerminkan Bapa yang Maha Adil gitu ya. Mungkin boleh di-sharing apa yang sudah dilakukan di era pandemi ini. Silakan Bu Anita. Hai teman-teman semua. Pak Hai. Jun, saya hadir Pak Jun. Ya, sebenarnya berbuat banyak juga enggak sih gitu ya. Cuma yang berbuat banyak itu ya teman-teman. Cuma karena kita punya info, hanya kita men-sharingkan, dan teman-teman yang begitu antusias untuk merespon. Semua mau ikut partisipasi dengan dalam bentuk apapun, mereka mau ambil bagian. Itu luar biasa sekali. Clara sih the best. Makanya buat saya untuk membentuk suatu kegiatan aksi sosial di Clara itu suatu hal yang mudah. Nggak perlu ngoyo, lempar sedikit itu sudah ngumpul gitu. Teman-teman itu punya empati yang begitu besar. Nah, yang terakhir itu juga dari kita sudah jalankan ada perbaikan gizi ya, walaupun itu juga bukan dari lingkungan, tapi hanya teman-teman yang tergerak karena dari Kota Bambu, mereka pulang dengan membawa semangat. Kemarin di Kota Bambu, mereka begitu tersentuh melihat warga yang hidupnya cukup menyedihkan. Nah, akhirnya beberapa teman ikut secara pribadi, yuk kita bantu nih teman-teman, kita buat perbaikan gizi. Dan puji Tuhan sudah berjalan 4 minggu terakhir ini. Sabtu terakhir itu, jadi setiap minggunya sekitar 200-300 warga dari Kota Bambu, mereka yang sangat-sangat minim hidupnya, itu terbantu dengan gizi-gizi yang baik, 4 sehat 5 sempurna, diberikan oleh teman-teman kita, dibantu oleh ibu-ibu di sana yang membantu untuk memasak. Jadi kita menyediakan dana mereka yang memasak dari subuh dan membagikannya untuk warga di sana, dan itu rasa syukur mereka luar biasa. Ya, jadi teman-teman Clara, kalian the best. Karya tuh sudah menjadi membawa cahaya wajah Kristus itu sendiri, kasih Kristus buat banyak orang. Nah, mungkin kalau untuk hari ini, untuk doa Bapa kami, bisa sharing sedikit, bisa di-share tadi pertanyaannya Yudi untuk yang ingin di-sharingkan. Poin-poinnya ya? Bukan, pertanyaan di bawah. Sharing. Nah, bagikanlah pengalaman pribadi Anda, betapa dahsyatnya kekuatan doa Bapa kami ini, ya, ketika kita sulit mengampuni, ada dalam masalah, rezeki sedang mandek, ataupun diganggu oleh kekuatan jahat. Nah, aku mau sharing sedikit di sini, bagaimana doa Bapa kami ini ada pengalaman hidup dalam diri saya sendiri terhadap doa Bapa kami. Jadi, waktu ikut seminar hidup dalam Roh Kudus, ya, itu saya merasa ya nggak ada masalah. Jadi pada saat sehari sebelum pencurahan Roh Kudus, itu saya sempat ditelepon oleh pembimbing, jadi pembina kita lagi setiap grup.
dan dia tanya, Anita apa ada masalah yang mau kamu lepaskan karena besok itu udah pencurahan Roh Kudus. Jadi lepaskan semua beban dalam hidupmu, apapun itu, mungkin kebencian, mungkin itu luka batin dan lain-lain. Nah, saya merasa nggak ada masalah. Jadi waktu ditanya begitu, nggak ada Ci, benar-benar nggak ada gitu. Tapi kakak pembina ini benar-benar dia seperti dia yang lebih paham diriku sendiri gitu, dan dia tanya, kamu yakin kamu nggak pernah punya masalah gitu, kamu nggak pernah merasakan sesuatu yang harus kamu lepaskan? Nggak ada, aku fine gitu ya, nggak ada beban dalam hidup, semua baik-baik gitu. Kemudian dia mulai angkat dengan papa gitu. Itu tiba-tiba seperti video langsung di dalam seperti video itu ditayangkan gitu di depan saya. Jadi melihat kejadian pada saat saya kecewa gitu. Nah, kemudian yang dia katakan adalah permintaan saya memang waktu itu ditanyakan pada sebelum pencurahan Roh Kudus, kamu ungkapkan apa yang kamu mau gitu. Saat pencurahan Roh Kudus itu karunia jenis seperti apa yang kamu mau, mungkin berbahasa roh atau mungkin apa yang kamu mau lah, karunia dari demikian banyak karunia. Saya cuma minta satu, saya bilang, saya pengen bisa berdoa itu dua arah kepada Bapa. Karena selama ini saya doa sepertinya formalitas doang, kayaknya rutinitas, Bapa kami yang ada di surga dimuliakan lama muda, itu begitu lancarnya gitu ya. Tapi meaningnya itu nggak ada. Jadi, dan itu cuma satu arah yang kita ucapkan, dan kita nggak mendengar Tuhan itu mau apa gitu. Tuhan itu menjawab apa, Tuhan itu merasakan koneksinya itu nggak ada. Jadi cuma ya kewajiban kita untuk doa, ya doa. Lah, akhirnya kakak pembinanya ini bilang, bagaimana kamu bisa mengucapkan Bapa, merasakan figur seorang Bapa, kalau kamu tidak bisa mempunyai relasi, belum sebenarnya kamu sendiri punya relasi yang tidak baik dengan papamu. Jadi di situ ya baru tersadarkanlah dengan, ya mungkin kita di dalam setiap pribadi kita sendiri nggak sadar dengan mungkin trauma, mungkin masa lalu kita yang sudah begitu dalam di dalam alam bawah sadar kita itu terpendam di situ. Kita merasa kita baik-baik saja, hidup pun baik-baik saja, hubungan saya dengan keluarga itu baik, dengan orang tua semua baik. Tapi rupanya ada momen yang kekecewaan kita yang itu benar-benar masuk sampai di alam bawah sadar, yang kita pikir fine, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, disitulah kita diminta untuk penyangkalan diri, bahwa kalau memang kita dimulailah dari seperti itu, mungkin ya kalau teman-teman yang ada masih ada coba untuk refleksi balik, apakah masih ada relasi yang sedikit atau kekecewaan dengan orang tua, terutama bapak ya ataupun mama ya, orang tua kita, ya mungkin saat ini kita mulai mencoba untuk rekonsiliasi. Saya cuma diminta waktu itu, kamu datang, kamu minta ampun. Jadi kita pikir siapa yang harusnya minta ampun, kita salah, ataukah orang tua kita yang salah. Rekonsiliasi itu harus dimulai dari satu orang. Walaupun kita bukan merasa pihak yang harusnya minta ampun, tapi rekonsiliasi, kerendahan hati dan penyangkalan diri dimulai dengan benar-benar paling tidak mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri dulu. Gitu. Jadi saya datang, saya sujud di depan orang tua saya, walaupun
mereka kan di dalam keluarga kita nggak ada yang namanya istilah minta maaf dan berterima kasih, itu nggak common gitu ya di antara kita. Tapi saya sujud di depan mereka, saya bilang, saya minta ampun, saya minta maaf karena saya pernah kecewa dengan Allah saya. Gitu. Jadi dan di situ kita ya rekonsiliasi. Saya peluk mereka, mereka peluk, dan kita terharu banget ya suasana waktu itu. Dan puji Tuhan, setelah itu besoknya saya berdoa, besoknya kita pencurahan ini ya, dalam pencurahan Roh Kudus itu semuanya bisa dibilang yaitu titik momen akhirnya saya dapatkan apa yang saya minta. Dari situ saya bisa berdoa dengan lebih mendengarkan Tuhan, lebih berdoa dua arah yang seperti saya minta itu terjadi. Dan saat itu ya lidah melintir. Saya nggak pernah percaya bahwa dia tahu ada yang punya karunia bicara dalam bahasa roh atau apa ya. Tapi itu terjadi walaupun saya nggak minta, itu lidah melintir sampai pegel gitu ya. Nah, itu pun terjadi saat itu. Jadi Tuhan beri karunia-karunia lain gitu di dalam hidup. Dengan hanya satu hal, dimulai dari rekonsiliasi kita, kerendahan hati, mau melakukan penyangkalan diri untuk taat sebagai anak kepada bapaknya. Ya, itu mungkin sharing saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Anita untuk sharingnya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah di-sharingkan dapat menguatkan juga untuk teman-teman semua yang hadir. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing pada malam hari ini? Bu Maria, berkenan untuk sharingkah mengenai pengalaman dengan doa Bapa Kami? Iya, halo. Ya, Bu, silakan Bu. Kalau saya pribadi sih nggak gitu pinter berdoa lah ya, gitu kan. Nggak bisa seperti Pak Jun, Bu Anita, kayak begitu. Saya paling biasanya ya simpel-simpel aja, di mana kita bangun tidur, terus udah gitu pulang kerja atau mau tidur, biasa itu kita lakukan secara rutin gitu kan. Cuman ya memang masih ada ganjalan di hati di saat saya pernah boleh dibilang gagal membina rumah tangga, terus apa ya, banyak sekali kekacauan dalam hidup saya lah terutama. Tapi satu hal di saat saya doa Bapa Kami itu benar-benar saya doa dengan pelan-pelan, terus saat itu saya terima, Tuhan, inilah saya nggak sempurna sebagai manusia, cuman kasih saya kekuatan, saya ingin mendidik kedua anak saya, tolong ampuni saya dengan semua yang sudah terjadi. Saya nggak tahu, waktu itu saya bolak-balik, saya juga nggak pernah kenal juga Anita saat itu, tapi boleh dibilang ya Tuhan kirim lewat orang-orang lingkungan, Bu Anita juga datang, Pak Moro datang, Andrew datang, begitu kan. Nah itu dengan boleh dibilang saya begitu dihargai banget lah, maksudnya masuk terus bisa masuk ke lingkungan. Rupanya Ita pun juga ada datang juga ke tempat saya saat itu gitu. Dan saya benar-benar udah diambang hancur yang boleh dibilang kembali ke titik nol, nggak tahu harus gimana, cuman saya tetap yakin bahwa Tuhan tuh selalu ada di saat saya susah maupun di saat saya senang tuh selalu ada. Termasuk juga terakhir ini saya dapat
pekerjaan yang daerahnya itu sulit sekali dijangkau, materialnya sulit sekali didatangkan. Saya sampai udah mau nyerah. Saya hanya bisa doa dan bolak-balik yang mau saya chat mungkin si Anita, tolong doain saya dong, tolong doain saya karena ada kayak gini. Nah, di luar dugaan, saya udah, teman-teman saya di sana itu ada 6 orang yang dikasih kerjaan, 4 sudah dicairkan jaminan pelaksanaannya. Saya sudah putus asa juga, pergi ke sana, ke sini, saya cari itu tongkang, saya tanya kanan kiri, harganya pun setinggi langit. Tapi saya nggak putus terus. Saya yakin dengan saya berdoa pasti ada solusinya. Saya nggak tahu gimana, 2 minggu yang lalu tiba-tiba saya dapat kabar, ada 1 tongkang mau merapat di Padang. Dan itu luar biasa banget gitu loh. Saya juga kayak dapat keajaiban gitu karena harga yang awal saya tanya sendiri langsung di sini di Kelapa Gading sini kan ada pusatnya. Itu tinggi sekali, hampir 3 kali lipat. Tiba-tiba saya dikirimin di sana dan waktunya begitu cepat sekali. Dan sebelum itu saya kena masalah di Bukopin. Bukopin ini kan susah kita untuk ambil uang. Tapi saya juga, Tuhan, saya nggak mungkin mau ribut di bank. Saya ini perempuan gitu kan. Gimana caranya? Tapi kalau saya nggak kerja, perusahaan saya pasti blacklist nanti. Gimana saya ngidupin anak-anak saya nanti ke depan gitu. Tapi selalu, walaupun dengan kesulitan tuh selalu ada dikasih solusi. Harus begini. Akhirnya kita datang dengan uletnya, kita ketemu mereka. Akhirnya mereka bayar. Walaupun itu dengan susah payah kita datang pun dihadang dengan sapam, apa segala macam. Mereka sendiri kalau misalnya nggak dengan online, kita nomor juga udah dibatasin. Terakhir saya bilang, Pak, saya kemari saya cuma mau cari solusi, saya bukan ribut. Tolong saya ketemukan direkturnya Bukopin. Please. Akhirnya ada orang perwakilannya yang nemuin kita, kenapa Bu? Ya saya cuma andalkan Tuhan gitu. Dan waktu itu saya sempat juga WhatsApp Anita tolongin ya, percaya doa ya Maria, iya ya. Saya nggak tahu bagaimana dalam 3 hari setelah pertemuan itu, uang saya yang tadinya terblokir di bank yang nggak bisa keluar karena dia ribut antara Kokmin dengan grupnya Kala, akhirnya dibayarin dalam 3 hari itu beres. Terus ya sekarang ada kelegaan gitu loh karena saya dapat tongkang yang luar biasa, yang harganya juga murah gitu ya. Ya saya juga nggak pernah terpikir saya akan dibantu sedemikian rupa. Pada waktu itu saya cuma satu, saya ikut lelang di mana aja, tapi satu permintaan saya, kasih saya di tempat-tempat yang Tuhan mau. Tempat-tempat kalau bisa di tempat orang-orang Nasrani. Saya dikirim tuh ke Padang, ke Pulau Mentawai, yang terakhir juga saya baru tahu kalau daerah itu benar-benar Katoliknya banyak banget. Itu di situ, gitu loh. Dan ya dengan doa rutin yang Bapa Kami, Salam Maria, setiap hari kita ucapin. Kadang kalau kita doa dengan pelan, sungguh, sampai hal yang kita anggap nggak mungkin pun bisa terjadi itu mungkin. Bisa benar-benar dapat pertolongan yang begitu luar biasa yang saya juga nggak bisa bilang, kenapa ya? Kok saya bisa udah berbulan-bulan saya sampai stres, saya sampai udah mau nyerah, saya sampai udah mau mengembalikan kontrak ini sama pemerintah. Ternyata Tuhan masih kasih saya solusi, masih kasih saya jalan. Itu. Yang saya sendiri udah nggak terpikir lagi, sampai jaminan saya perpanjang pun saya sampai pesimis banget. Kayaknya
nggak bisa saya kerjain. Saya orang baru di sini, material semua nggak ada. Saya harus bawa dari Padang ke Pulau Sikakap namanya. Aduh, luar biasa sekali. Tapi dengan begitu cepatnya saya dapat informasi, ini ada tongkang mau merapat, Maria tolong cepat gitu kan. Udah, dengan seketika itu juga kita ambil keputusan dalam 1 minggu udah semuanya sampai udah dikapalin semua. Itu aja gitu loh. Yang apa ya, saya masih yakin banget karena saya berapa kali juga dapat kemudahan juga lewat doa-doa yang saya nggak pintar berdoa, tapi Tuhan masih mau mendengar. Itu aja, Pak Dokter. Baik, Ya. terima kasih Bu Maria untuk sharingnya yang sangat menyentuh, dan juga mudah-mudahan ini semua menjadi kekuatan bagi teman-teman yang lain dalam mengandalkan Tuhan di keseharian kita semua. Ya. Baik, ada lagi yang mau sharing? Saya buka mungkin untuk satu orang lagi sharing supaya tidak terlalu malam kita selesainya. Satu lagi mungkin Andy atau Cita atau siapapun boleh ya. Di sini saya lihat ada Stanley, ada Oki. Silakan kalau ada yang mau sharing. Andy, gimana? Alexander, Mariana, silakan di-unmute mikrofonnya supaya bisa didengarkan oleh semua. Ada yang mau sharing? Kalau enggak, mungkin saya tutup sesi sharing ini dengan sharing saya, singkat saja. Mungkin kalau saya dengar dari teman-teman semua tadi sudah begitu luar biasanya, walaupun ada yang kehidupan doanya sudah rutin, baik, dan berjalan dengan lancar. Ada juga mungkin yang seperti Bu Maria yang tidak pintar berdoa, tapi ya tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kesehariannya. Saya juga mungkin tipe yang sama, kurang lebih sama seperti Bu Maria. Saya bukan bukan pendoa yang rutin, dan juga tidak tidak seperti pendoa yang ya benar-benar pendoa ya, yang maksudnya jam doanya jelas setiap pagi, setiap malam dan lain-lain. Saya mungkin tipe yang intinya adalah belief. Artinya saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong, walaupun tidak diungkapkan dengan satu ritual doa atau suatu doa yang panjang dan lain-lain. Karena tadi saya lihat di materi pertemuan pertama ini tadi ada juga kata-kata yang mengucapkan doa tidak perlu terlalu bertele-tele, ya, karena justru dengan mengucapkan doa bertele-tele itu menunjukkan bahwa kita itu nggak tahu siapa yang kita sapa, ya, bahwa Dia itu adalah Bapa kita yang tahu persis apa kebutuhan kita bahkan sebelum kita meminta. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya sharingnya adalah saya tidak pernah terlalu mungkin kalau diingat-ingat ada nggak suatu peristiwa yang besar yang begitu rumitnya sampai saya harus dengan saya berdoa terus habis itu selesai. Saya rasa saya mungkin tidak punya pengalaman itu, tapi saya selalu merefleksikan bahwa setiap kejadian dalam hidup saya itu semua atas campur tangan Tuhan. Jadi apapun permasalahannya, mau besar mau kecil, saya tidak pernah terlalu memikirkan itu semua. Yang penting jalan saja. Kalau ada kesulitan, mencoba untuk memecahkan, mencarikan solusi. Tapi kalau sudah tidak ada, ya sudah. Serahkan semuanya pada Tuhan. Ya. Bahkan dulu waktu saya sekolah, ada satu anekdot atau suatu jokes ya, gurauan dari guru saya. Kalau ditanya, Pak, ini bagaimana? Saya nggak mengerti ini, tolong dijelaskan. Selalu beliau bercandanya dengan begini, saya akan mencoba menjawab sesuai apa yang saya tahu. Kalau tidak, mari kita sama-sama menghadap Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, di situ tuh mungkin sekarang saya baru mulai berpikir bahwa kelihatannya jokes, kelihatannya gurauan. Tapi di dalam beberapa kesempatan saya berpikir bahwa memang betul ada banyak hal yang kadang-kadang kita pun nggak tahu solusinya apa.
Jadi ya sudah, daripada kita pusing-pusing mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, ya udah biarkan Tuhan yang bekerja, gitu. Apapun itu. Saya merupakan orang Katolik pertama di keluarga saya. Saya dibaptis kelas 2 SMP. Saya tidak pernah meminta sedikit pun bahwa keluarga saya akan Katolik. Saya pernah punya angan-angan, pernah punya cita-cita bahwa saya berharap berada dalam satu keluarga Katolik yang utuh, sama seperti teman-teman saya yang lain, bisa ke gereja bersama, orang tua dan lain-lain. Tapi saya nggak berani membayangkan itu, karena saya berpikir bahwa ya saya lihat mama papa saya kerja dan segala macam itu yang kayaknya, aduh, agama tuh kayaknya urusan kesekian lah gitu ya. Maksudnya nggak yang harus rutin ke gereja dan lain-lain seperti itu. Tapi saya juga heran bahwa pada satu titik di mana saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah berharap untuk itu terjadi, tapi justru itu yang terjadi gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si papi, si mami ngomong ke saya gitu. Tolong tanyain dong, waktu itu masih belum ada RC gitu ya, tahun 2002 lah, 2002, 2003. Si mami ya ngomong ke saya, Dek, tolong cariin dong yang bisa belajar katekumen di mana. Terus saya yang kaget luar biasa gitu ya, maksudnya ada angin api ya gitu, kayak kesambet gitu, nggak ada apa-apa, tiba-tiba minta dicariin gereja untuk katekumen gitu. Saya pikir apaan ya, tapi ya sudahlah, kalau memang diminta saya coba cariin gitu. Saya tanyain ke Stella Maris kan waktu itu, ada nggak kelas katekumen yang buka untuk dewasa gitu. Untuk mami papi saya masukin nama. Dan itu mereka serius gitu. Mereka serius ngikutin katekumen sampai akhirnya 2003 Desember mereka dibaptis. Itu suatu hal yang buat saya nggak pernah meminta untuk itu. Saya nggak pernah berpikir juga untuk itu gitu. Mungkin ada hal yang melatar belakangi mereka akhirnya beralih menjadi Katolik, tapi saya nggak terlalu mencari tahu itu. Apapun masalahnya, saya pikir yang penting mereka sudah mau datang ke Tuhan, ya silakan kita fasilitasi gitu kan. Dan akhirnya mereka sampai dibaptis, buat saya itu kebahagiaan pribadi yang tidak terkatakan. Gitu. Saya nggak pernah meminta untuk itu, saya nggak pernah merasa kehidupan doa saya bagus, sehingga saya diberikan hadiah atau berkat seperti itu. Tapi ya itu yang disediakan Tuhan untuk saya. Jadi saya cuma ingin sharing ini supaya teman-teman semua, teman-teman Clara yang mungkin kita nggak seperti orang-orang pewarta gitu ya, pewarta di PD, di pertemuan-pertemuan rohani yang kalau bercerita mungkin kehidupan doanya sangat luar biasa, pagi menyempatkan waktu saat teduh 1 jam, tidur bagaimana gitu. Saya pikir ini semua pribadi individu ya, karena relasi kita dengan Tuhan itu sifatnya juga individual. Jadi nggak usah melihat apa yang dilakukan orang ya, tapi kita harus kembali kepada apa yang menurut kita itu yang bisa kita lakukan. Tidak perlu melihat atau meniru apa yang orang buat, padahal kita nggak sanggup gitu. Jadi buat saya mungkin itu adalah sharing yang mudah-mudahan menguatkan teman-teman semua, khususnya juga terkait dengan topik pertemuan pertama kita BKSN malam hari ini. Karena saya percaya bahwa Bapa kita itu adalah Tuhan yang Maha Adil. Dia tahu setiap dari kita kebutuhannya apa. Dia akan mencukupkan setiap dari kita. Kalau memang yang sudah berkecukupan, ya dia akan berikan mungkin sedikit, tidak perlu terlalu banyak karena sudah cukup. Tapi buat yang berkekurangan, dia akan berikan lebih. Itu artinya adil. Ya kan? Semuanya merasakan berkat yang dari Tuhan. Baik, saya rasa mungkin itu sharing saya pada malam hari ini untuk menutup sesi sharing. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan doa spontan ya. Kalau saya lihat di sini, membangun niat dulu. Membangun niat. Ini saya akan bacakan. Marilah kita bersama-sama berniat agar kita bisa berdoa Bapa kami setiap hari. Ya, ini mari kita coba bangun niat itu. Berdoa Bapa kami setiap hari, memuji kemahakuasaan Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, apapun caranya, memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Menerima tubuh Kristus sesering mungkin, memaafkan sesama yang bersalah kepada kita,
dan tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap poin-poin dari niat ini yang kita coba bangun selama bulan BKSN dan tentunya seterusnya dalam kehidupan kita. Oke, kita akan lanjutkan dengan doa umat. Ya. Saya akan mulai secara spontan dan selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman semua yang tergerak untuk berdoa spontan. Silakan disiapkan mic-nya supaya tidak terkunci, di-unmute dulu dari sekarang sehingga nanti pada saat berdoa bisa langsung. Ya. Baik, saya akan pimpin doa umat ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama umat dari lingkungan Santa Clara untuk mengadakan pertemuan pertama BKSN di tahun 2020 ini. Dengan segala keterbatasan kami saat ini Tuhan, di era yang sulit ini, kami berusaha mengadakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur bahwa masih banyak teman-teman yang peduli dan masih banyak teman-teman yang tergerak untuk mengikuti acara pertemuan BKSN ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir karena kesibukan mereka masing-masing. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang boleh mencukupkan mereka, boleh memenuhi akal budi dan pikiran mereka, sehingga apa yang kami bicarakan pada malam hari dapat mereka rasakan pula, dan dapat kami bagikan untuk mereka-mereka yang belum hadir pada malam hari ini. Biarlah mereka juga boleh merasakan damai dan sukacita, seperti apa yang kami rasakan pada malam hari ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami, membagi segala sesuatu, mendengarkan firman-Mu, dan memahami rencana-Mu. Ajarilah kami selalu mematuhi firman-Mu, bukan kehendak kami lah yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan perjalanan kami, walaupun pada masa pandemi ini, kami serahkan semuanya untuk Kau yang mengatur kehidupan kami. Kami cukup percaya dan menjalankan firman-Mu, sehingga apa yang menjadi kekurangan kami akan menjadi suatu mukjizat yang akan membuat kami semakin bertekun dan semakin percaya kepadamu. Biarlah kami selalu menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan kehendak kami kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa khususnya untuk sahabat kami, Erikson dan Evina, yang saat ini sedang bergumul dalam kesulitan yang sangat membebani hidup mereka. Kasihani mereka Tuhan. Pandanglah anak-anak-Mu ini. Berikanlah mereka penghiburan, kekuatan setiap harinya, agar mereka dapat melaluinya dengan tekun dan tetap selalu taat setia hingga akhir. Hanya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Dan mereka dapat menghitung berkat yang mereka terima dengan Engkau menghantarkan setiap perjalanan masa mereka dalam menjalani masa sulitnya ini. Mereka dapat menghitung berkat-berkat yang Engkau beri, rahmat yang Engkau berikan. Sehingga itu dapat menjadi kekuatan untuk mereka melaluinya. Ya Tuhan, mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka tempuh dalam langkah selanjutnya, tapi kami percaya Tuhan, jika cawan ini, semoga kami boleh berdoa dengan iman seperti Kristus di Taman Getsemani. Jika boleh cawan ini berlalu dari Erik dan Vina, tapi bukanlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kami percaya kehendak-Mu yang terindah, dan Engkau akan mempersiapkan segalanya dengan demikian indahnya bagi mereka. Juga berkati keluarga mereka, berkati adik-adik Erikson, Papa Erikson, dan juga berkati anak-anak mereka
Max dan juga Sasha. Kasihani mereka Tuhan, berikan bahan kekuatan dalam mendampingi Erikson untuk melalui masa-masa ini yang menguatkan mereka dalam satu keluarga yang saling mengasihi dan mencintai. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam pergumulan dalam keluarga mereka. Kasihani mereka Tuhan, lihatlah mereka. Karena mereka begitu merindukan Engkau hadir untuk mempersatukan mereka dan kembali dalam satu keluarga yang utuh. Kasihani mereka ya Bapa. Semoga mujizat terjadi dan Engkau sungguh hadir membawa persatuan di dalam keluarga mereka yang terpecah. Kami mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami, kami ya Tuhan. Tuhan. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, Bapak Erik. Biarlah kasih-Mu selalu menaunginya, dan kami percaya apabila Engkau berkehendak, maka saudara kami Erik akan sembuh. Biarlah di masa-masa kesulitannya Engkau menghibur dia, keluarganya, dan Engkau selalu memberkati keluarga mereka, juga memberikan kesembuhan kepada Erik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah sebagian dari doa-doa kami yang kami ucapkan dan kami hantarkan ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami rindukan, jauh sebelum kami mengucapkannya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah mengabulkannya sebelum kami memintanya. Bapa dalam surga, kami hantarkan seluruh doa-doa yang jauh daripada sempurna ini, doa-doa yang sederhana ini, melalui perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui perantaran Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, dan Bunda yang senantiasa mengasihi kita semua. Biarlah doa-doa ini Kau kabulkan dan Kau berikan yang terbaik bagi siapapun yang membutuhkannya. Kami akan menutup pertemuan kami pada malam hari ini, Tuhan, dengan bersama-sama membacakan doa Bapa kami, doa yang Kau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendoakan doa penutup sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya Bapa yang Maha Adil, kami mengucap syukur atas segala keadilan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami semakin mengalami kerahiman-Mu. Mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami membangun relasi dengan-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu melalui perilaku hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan perantaran Kristus, Tuhan kami, yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan bulan kitab suci kita yang pertama ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Pertemuan bulan kitab suci yang pertama sudah selesai. Marilah kita mengambil buah sabda dari pertemuan hari ini, supaya setiap orang dapat mengalami kerajaan surga di bumi ini. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Tadi apa, Pak Hendro? Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Ya. Yes. Oke, bentar cari dulu. Mana dia? Ya, nih. Oke, kita nyanyikan. Mungkin bisa ada yang membantu saya memimpin. Bu Anita, mungkin boleh dipandu. Dengar dia panggil nama saya. Jangan saya, nanti yang lain nggak ada yang mau dengar. Nama saya. Oke, kita nyanyikan sama-sama aja ya. ya. Ayo Pak Jun, sama-sama. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ya Tuhan, ku Jawab ya, ya, ya. Hore. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Kita foto bersama. Terima kasih, Dokter. Special thanks. Semuanya mohon Bersama dulu, dinyalakan foto bersama. foto videonya, mohon dinyalakan. Terima kasih. Videonya mana? siapkan dulu. kita siapkan yang terbaik, pose yang terbaik. Oke, sudah semua? Hendro, mana Hendro? Sudah. Oke. Ya, oke. Oke, baik. Mana ya? Siapa yang pakai C ya? Pakai C ya? Kayaknya salah saya ya. Oke, saya yang screenshot ini ya. Saya screenshot, teman-teman silakan membuat huruf C. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Thank you Yudi, teman-teman. thank you Hendro, thank you Ya. semuanya. Makanan mana nih makanan? Makanan. Semua. Bu, makanan mana Kita dulu? nggak doa makan dulu, Pak. Doa Hendy makan, belum kasih doa makan, makanan doa tuh. Oh iya, doa Hendy, makan. makanannya Silakan, mana, Hendy? silakan. Doa makan. Iya, doa makan. Silakan doa makan. Oki, doa makan Ki. Yang bener aja mana makanannya. Hah? Hendy, makanannya mana Hendy? Hendi, mana nih Hendi? Mana gambarnya tadi makanannya kasih lihat dong. Hendy bisa menjawab. Difoto dulu Hendy, terus kirim masing-masing orang yang ada di sini ya. Nah, nggak apa-apa dah, fotonya juga boleh dah. Udah halu semua ini, halu ini. Aduh. Iya, kirim fotonya kenyang ya. Ya udah, oke. Oke. Sampai ketemu minggu depan hari Kamis ya, Ya, pertemuan thank you biasa semua. kedua ya. Thank you, bye. Baik, bye-bye.